Tidak harus sprint, tidak harus revolusioner. Mari kita selalu berbuat baik. Mari kita selalu menghamba kepada Allah. Itu adalah sebab-sebab yang pasti akan mendatangkan akibat-akibat. Semakin kita banyak menghamba kepada Allah, semakin akibat-akibat baik itu akan datang pada kita. Tidak perlu kita tuju, tidak perlu kita target, itu sudah pasti. Yang perlu kita tuju adalah mari kita kembali kepada Allah dengan cara evolusi atau revolusi. Evolusi dengan kita menghamba 24 jam sehari, detik demi detik, kejadian demi kejadian, itu akan membawa kita kembali kepada Allah. Atau dengan cara revolusioner, yaitu pertaubatan. Terima kasih Mas Alias pertanyaannya. Saya kembali ke pos. Baik, terima kasih Siwo. Dan karena waktu kita sudah memasuki sesi yang kedua, jadi air putih break dulu ya Siwo ya. Halo Siwo. Halo? Iya Siwo. Saya nggak bisa mendengar suara yang penjenengan. Wah, kecil banget suara saya ya. Kayaknya agak error ini teleponnya. Nanti Oke. mohon dimatikan terus disambung lagi ya. Baik kalau gitu. Nanti Saya kita akan dulu ya. Oke, baik, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian live audience, sesi pertama sudah selesai. Nanti kita akan sambung lagi di sesi yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Valuable Life begins now. Valuable life begins now. Light audience, cinta dan persahabatan yang penuh ketulusan sebenarnya adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya agama mengajarkan bahwa sesungguhnya ia identik dengan silaturahmi. Tiada agama tanpa silaturahmi. Tiada agama tanpa upaya memupuk rasa persaudaraan yang tumbuh dari cinta dan persahabatan yang tulus. Saya Haidar Bagir, hanya untuk Light FM. Light is beautiful with Haidar Bagir. The best CEO 2008 versi majalah SWA dan Direktur Utama Mizan. Every Friday at 7 to 8 a.m. On Light FM, Light is beautiful. let's share and care. Feeling blue? Feeling blue? Your love story? Share your moment on Light Request. Monday to Friday, 10 a.m. to 5 p.m. Send your favorite song to 081-880-1058. Light Request, your choice, your moment. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya, Light Audience bersama lagi di berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2010. Ya, bersama saya Dave Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Coba kita cek dulu Pak, apakah beliau mendengarkan suara saya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau sekarang bagaimana Siwo? Ya, Sama aja. apa-apa lah. Seadanya lah. Seadanya, oke lah. Baik, kita buka kembali line telepon untuk dua penelpon dan kemudian kita akan bacakan SMS yang masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Penelpon yang pertama di sesi yang kedua malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa nih Pak?
Dengan Hajirin. Pak Hajirin? Iya. Di mana nih Pak Hajirin? Di Tangerang. Tangerang, silakan Pak Hajirin. Iya. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mohon jelaskan puasa sebagai proses pertaubatan. Itu aja Siwo. Oke, baik. Terima kasih Pak Hajirin di Tangerang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penelpon yang kedua. Puasa dalam proses pertaubatan tadi dari Pak Hajirin di Tangerang. Penelpon yang kedua, kami tunggu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Saya Haji Isman di Jati Makmur. Haji Isman. Ya, Haji Isman. Ya, Jisman. Ini Siwo, assalamualaikum Siwo. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin menanyakan gini, Siwo tadi Siwo menyampaikan tentang bahwa agama yang baik itu tidak harus bisa menerima kebenaran dari agama yang lain juga, seperti itu. Kalau ini Siwo ada nggak kaitan antara sebab akibat dari suatu perbuatan nih, misalkan kayak di konsep Hindu ada reinkarnasi lah gitu, seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah Islam ada? Ada seperti itu. Seperti itu, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang sebagai suatu reinkarnasi gitu sih, Bo. Ya. Gitu aja sih, Bo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua penelpon dan sekarang kita beralih ke yang terakhir tadi bisa dibantu, Mas. Tadi itu Pak Yajisman mengatakan bahwa kok nggak jelas ya? Nggak jelas ya? Intinya deh. Ya, intinya gini, di agama ini ada yang namanya reinkarnasi gitu ya. Nah, apakah dalam Islam juga ada, itu intinya? Adakah reinkarnasi dalam Islam gitu? Betul. Ya. Oke, baik. Kemudian SMS dari Harry di Tangerang. Apakah syarat tobat harus memperbanyak membaca istighfar? Itu Harry di Tangerang. Kemudian dari dari siapa nih? Panjang banget ini ya tulisannya, tapi tidak menyebutkan namanya gitu. Apakah kita mau? Halo? Iya Siwo. Saya nggak bisa dengar tuh. Nggak dengar ya Siwo ya? Tapi pertanyaan saya pertama, yang syarat taubat harus banyak istighfar itu. Selebih itu saya nggak dengar. Oh gitu, baik, oke. Itu yang pertama dari Harry di Tangerang, SMS ini ya. Kemudian cari yang pendek-pendek aja deh. Lulu di Bekasi. Bolehkah kita mempercayai mimpi? Kemudian bagaimana mendapatkan tafsir mimpi yang benar seperti Nabi Yusuf? Begitu. Itu SMS yang kedua. Cukup deh. Cukup, baik. Baik kalau gitu. Dua penelpon, dua SMS. Silakan Siwo. Yuk, kita lanjut. Tadi, dari Mas Hajirin di Tangerang. Mohon sharingnya tentang puasa sebagai proses pertobatan. Kita ingat ada satu bulan disebut dengan bulan taubat, disebut sebagai bulan maghfirah, disebut sebagai bulan bagaimana kita keluar dari nar, ada disebut sebagai itqun minan nar gitu kan, di dalam puasa Ramadan itu begitu kan, di bulan Ramadan. Nah, dalam pembahasan tentang fungsi puasa antara lain kan sering disebut bahwa puasa itu menyehatkan gitu ya. Nah, kita kayaknya pernah deh dalam sharing ini, udah tahu kapan itu, tapi saya masih ingat. Begitu gencar kalau sudah mau memasuki bulan Ramadan atau di bulan-bulan, di hari-hari bulan Ramadan itu dibahas tentang puasa itu menyehatkan. Nah, sayangnya tinjauannya itu tek banget gitu loh. Hanya masalah-masalah fisik saja.
Apalagi bagi orang yang punya penyakit diabetes itu, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Dulu ya saya memahami seperti itu, tapi kemudian setelah berproses terus belajar, akhirnya saya mendapatkan sebuah pemahaman yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Yang dimaksud puasa itu menyehatkan, itu esensinya adalah menyehatkan moral kita, menyehatkan spiritual kita, menyehatkan kepribadian kita. Jadi menyehatkan fisik itu hanya efek saja, hanya impact saja, dan bukan esensinya gitu. Esensinya adalah menyehatkan moral kita, agar kita menjadi orang pandai tapi bermoral, agar kita menjadi orang tampan atau cantik tapi bermoral, agar kita menjadi penguasa tapi bermoral, menjadi rakyat juga bermoral gitu. Intinya penekanannya kepada kesehatan spiritual, kesehatan rohani. Juga kita pernah membahas satu doktrin yang sering dipakai oleh masyarakat tapi cetek sekali, yaitu bahwa kebersihan bagian dari iman. Maksudnya itu kebersihan spiritual, bukan kebersihan fisik. Wah, kalau kebersihan fisik itu koruptor yang kaya-kaya itu punya tenaga taman saja 10 orang mungkin, sehingga ya tamannya indah sekali, fisiknya bersih sekali, tapi koruptor gitu kan berarti pribadinya kotor. Nah, kalau kebersihan bagian dari iman dimaknai dengan kebersihan fisik, wah, jadi sangat kontradiktif. Ya, itu sebagai impact ya. Tetapi esensi dari kebersihan itu yang disebut sebagian dari iman adalah kebersihan moral, kebersihan spiritual, kebersihan rohani, kebersihan hati, kebersihan jiwa, kebersihan pikiran. Nah, impact-nya, efeknya terkait kepada kebersihan fisik juga, tapi bukan esensi gitu ya. Nah, sayangnya kampanyenya itu semuanya arahnya ke fisik gitu ya. Puasa itu esensinya adalah pembersihan dari kotoran-kotoran, pembakaran karat-karat spiritual. Puasa ya, bukan diet. Kalau diet kan membakar lemak. Kalau puasa itu membakar lemak-lemak yang kelebihan itu, jadi over individualis, over egois. Itu bisa dibakar dengan puasa, bukan dengan diet, tapi dengan puasa. Puasa ada aturan tertentunya sendiri, berbeda dengan diet. Tapi berpuasa otomatis mengandung nilai diet tanpa harus dituju. Jadi puasa itu mempunyai fungsi membakar dosa-dosa dari dalam tubuh diri kita, membakar dosa-dosa dari spiritual kita, membakar dosa-dosa yang ada pada jiwa, pribadi, hati, dan pikiran kita. Puasa. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan pertaubatan, bisa kita manfaatkan dengan puasa Senin Kamis misalnya. Kita manfaatkan untuk itu dalam rangka bertaubat, atau kita puasa sehari berselang, kita bisa manfaatkan itu. Jadi kita bisa memanfaatkan, mengangkat puasa-puasa sunnah yang bisa mendukung sebuah perbuatan wajib dalam bertaubat. Jadi puasa pertaubatan itu bukan misalnya begini, ini khusus puasa taubat. Sebagaimana ada kan sholat taubat misalnya gitu. Itu saya belum temukan itu. Ada istilah puasa taubat. Cuma di dalam pertaubatan, dalam rangka mengeluarkan dan membakar kotoran-kotoran yang sudah kita masukkan, itu caranya adalah dengan memanfaatkan puasa. Puasa yang mana? Monggo. Mau puasa yang
sudah ada namanya atau puasa yang belum ada namanya, yang terpenting adalah fungsi dan semangat dari puasa itu. Tentu dengan aturan-aturan main sebagaimana yang sudah sudah dimaktubkan di dalam fikih. Kira-kira gitu Mas Hajrin. Kemudian tadi dari siapa? Saya tidak jelas namanya. Intinya, apakah dalam Islam itu ada reinkarnasi? Begini, saudara-saudara, jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Di tahun 1988, kurang lebih itu deh, saya pernah sangat serius membaca sebuah buku yang cukup tebal. Buku itu bukan punya saya, tapi saya dipinjami oleh seseorang dan akhirnya harus saya kembalikan lagi. Dan saya kadang, di mana lagi ya saya mau nyari buku itu ya. Judulnya adalah Reinkarnasi di dalam Islam. Nah, dan pada saat saya membaca, saya tidak bisa untuk mencari celah argumentasi dari logika, rasional, filosofis, dan ayat-ayatnya. Meskipun saya untuk menerimanya juga belum bisa belum bisa mengcounter dengan teori-teori lain yang mengatakan reinkarnasi itu tidak ada. Jadi saya ada dalam persimpangan jalan. Kalau saya membaca buku ini, saya diajak ke sana. Dan banyak ayat-ayat yang mendukung ke arah adanya pemahaman tentang reinkarnasi itu. Engkau telah dihidupkan dari kematian, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dimatikan lagi, misalnya seperti itu. Itu kadang saya, mau nemui teman itu saya sudah lupa. Siapa yang dulu minjamkan buku itu? Saya nyari di toko-toko nggak pernah ada. Ya, judulnya Reinkarnasi di dalam Islam. Dan itu ditulis oleh seseorang yang saya juga lupa namanya, tapi dia seorang pujangga yang berbasic kepada pujangga kejawaan. Jadi pujangga yang terkait dengan sastra Jawa. Saya juga lupa namanya, tapi pada saat saya membaca buku itu sekitar 1988-89 itu, dari argumen yang dibangun, dari dukungan pemahaman ayat-ayat yang beliau tampilkan dalam buku yang sangat tebal itu, saya sulit untuk menolak argumentasi itu, meskipun saya juga belum bisa mengcounterkan dengan pemahaman-pemahaman lain yang juga dibangun dengan argumentasi yang kuat, didukung dengan nas-nas baik yang dari hadis maupun dari ayat-ayat yang juga kuat, yang menyatakan di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Jadi saya ada dalam persimpangan jalan. Bahwa reinkarnasi itu tidak ada di dalam Islam, tapi satu sisi saya tidak bisa menolak argumentasi secara rasional dan secara teologis bahwa ini gimana ya? Bahkan tidak sedikit ayat-ayat yang sama tapi digunakan untuk mendukung pendapat yang berbeda. Ayat yang sama yang di buku ini mendukung tidak adanya reinkarnasi dalam Islam, sementara ayat yang sama itu dipakai mendukung oleh buku yang menyatakan reinkarnasi itu ada di dalam pemahaman ajaran Islam. Asik tak? Tapi memang tidak umum buku ini. Kalau kita mengukur semua dengan keumuman, ya reinkarnasi itu tidak ada dalam Islam, gitu kan? Itu informasi yang tersebar pada umumnya.
Tapi saya sering mendapatkan hal-hal yang tidak umum, tapi argumentasinya melebihi, lebih kuat dari yang umum. Banyak itu. Ya misalnya istighfar tadi. Pada umumnya istighfar itu ya udah dibaca aja berulang-ulang. Itu pada umumnya. Tapi ada pembahasan-pembahasan yang ternyata yang khusus dan itu tidak umum. Seperti yang tadi kita bahas tentang apakah taubat. Pada umumnya orang mengatakan orang mati itu kembali kepada Allah. Tapi kalau kita kaji secara lebih khusus, kembali kepada Allah itu tidak harus dengan mati, tapi dengan taubat. Dan orang yang mati belum tentu kembali kepada Allah. Gitu ya. Kalau kembali kepada Allah, kembalinya apa yang kembali? Misalnya seperti itu. Jadi tentang masalah inkarnasi ini kayaknya cukup unik ya, dan jarang sekali dibahas. Nah kemudian setelah saya mempelajari dari sisi sosiologisnya, dari sisi sejarahnya, sejarah agama-agama yang saya dapat beberapa referensi dan terkait dengan masalah reinkarnasi ini, semakin saya dalam persimpangan jalan sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa reinkarnasi itu tidak ada di dalam Islam. Saya nggak berani mengatakan itu sesuai dengan ilmu saya. Sebagaimana saya juga tidak berani mengatakan bahwa reinkarnasi itu ada dalam Islam. Jadi saya masih dalam persimpangan jalan. Meskipun secara pribadi, ya tapi nggak layak deh saya keluarkan informasi ini karena saya argumentasinya lebih condong kepada yang itu salah satunya gitu ya. Jadi karena saya mempunyai kaidah taati kebenaran yang difahami saat ini, cari kebenaran yang lebih tinggi, berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau ada dua alternatif tadi yang saya ada di persimpangan jalan, di dalam Islam itu ada reinkarnasi atau tidak? Ya, kemudian saya cross gitu. Saya bandingkan mana yang mempunyai argumentasi yang lebih, seberapapun lebihnya, itu yang harus saya ambil sementara ini gitu. Jadi yang bisa saya share secara pribadi, tentu saya memihak salah satunya, meskipun itu selisihnya hanya sedikit, tapi menurut saya meskipun sedikit, kalau mempunyai kelebihan keutamaan, itu yang harus lebih saya utamakan. Tapi secara umum saya masih dalam posisi yang ambigu ya. Jadi mau ke sana itu kelihatannya iya, ke sisi yang satunya lagi kelihatannya iya gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Meskipun secara personal saya harus mengambil salah satunya yang saya anggap mempunyai kelebihan keutamaan, khususnya dalam segi argumentasi yang bisa saya pahami. Tapi itu masalah personal saja. Kira-kira begitu tentang masalah ini kepada Mas siapa tadi. Kemudian SMS Mas Heri di Tangerang. Adakah syarat-syarat taubat? Haruskah banyak membaca istighfar? Tadi udah dibahas panjang tuh. Ya, kalau yang memperbanyak membaca simbolnya itu adalah metode yang doktriner. Apakah boleh? Boleh. Apakah baik? Baik. Kemudian ada metode kedua, yaitu dengan metode pembahasan untuk menuju pemahaman dan penyadaran. Satu simbol astagfirullah, tapi maknanya banyak menuju esensinya. Tadi sudah kita bahas 1000 simbol astagfirullah, tapi kalau kosong dari makna-makna dibandingkan satu kata astagfirullah tapi syarat dengan esensi dan makna, ya tentu 1000 itu jauh mutunya dibandingkan satu yang
bermakna tadi. Ya gitu ya. Ekstrimnya begini. Kalau sekedar mengulang kata, ya internet jauh lebih konsisten. Kita setting di internet, kemudian kita on kan, itu bisa 24 jam sehari astagfirullah terus itu. Ya, bahkan dilakukan. Nah, ada musiknya lagi. Astagfirullah. Ada yang tidak pakai musik. Astagfirullah. Itu komputer 24 jam sehari bisa itu. Lebih konsisten ketimbang mulut kita. Tapi kalau kosong dari makna, ya kita kan tahu sendiri toh. Jadi yang terpenting itu adalah makna. Yang terpenting adalah esensinya. Meskipun simbol itu juga penting. Tapi kalau simbol tanpa ada yang disimbolkan, itu kan ya baik. Tapi mutunya kita bisa tahu sendirilah. Simbol yang tidak menyimbolkan makna dengan simbol yang menyimbolkan makna-makna yang disimbolkannya, kan beda dong. Ya, kalau sekedar memperbanyak simbolnya, tidak memperbanyak makna dan esensinya, ya kita tahu sendiri dong. Gitulah. Yang terakhir di Bekasi tadi siapa dia? Beliau mengangkat tentang masalah mimpi. Apakah mimpi bisa diyakini dan bagaimana kita bisa memahami takbir mimpi sebagaimana Nabi Yusuf? Mimpi. Oh, mimpi. Mimpi ya. Begini. Kalau ingin mimpinya itu menjadi sebuah petunjuk, kalau ingin mimpinya itu sebuah sarana yang real, bukan sekedar bunga-bunga tidur, syaratnya adalah sucikan diri kita. Maka mimpi kita pun tidak akan sembarangan terjadi. Ya, jadi intinya begitu. Dan semakin kita suci, semakin kita akan tahu apa esensi yang dibawa oleh mimpi itu. Apa makna-makna yang dibawa oleh mimpi. Bagaimana caranya? Sucikan diri kita. Taubat. Mari kita bertobat. Nanti semua mimpi kita akan bermakna. Tapi kalau diri kita kotor, kita egois, kita jauh dari kesadaran bahwa kita ini murid yang dididik oleh Allah, kita jauh dari kesadaran tauhid, mimpi apapun tidak akan bermakna apa-apa. Sekedar dia sebuah refleksi yang keluar pada saat tidur. Sebuah sesuatu yang nisbi yang muncul pada saat kita tidak sadar. Tidak bermakna apa-apa, tidak. Ya bunga-bunga, maknanya sebagai bunga-bunga tidur itu. Tidurnya pulas, tapi mimpinya menakutkan. Ada yang tidurnya tidak pulas, tapi mimpinya penuh dengan keindahan. Macam-macam lah. Tapi makna, mimpi yang bermakna, mimpi yang membawa petunjuk, mimpi yang membawa sarana-sarana proses diri kita. Bahkan nanti ada mimpi yang bernilai wahyu. Wow, dahsyat kan? Tuh, syaratnya apa? Sucikan diri kita. Kita akan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan melalui mimpi, sehingga mimpinya itu bermakna dan mimpinya akan membangun proses perbaikan diri kita, dan kita akan otomatis memahami makna-makna apa yang dikandung oleh mimpi itu. Mimpi adalah salah satu sarana yang digunakan oleh Yang Maha Mendidik untuk mendidik kita. Nah, tapi kalau diri kita kotor, diri kita egois, diri kita dilingkupi oleh dominasi duniawi, oleh dominasi harga diri, ya semuanya mimpi. Maknanya apa? Makna sebagai bunga-bunga tidur. Sudah, kayaknya begitu deh. Habis waktunya. Bagaimana agar bisa mentakbir mimpi? Ya tadi, bertobat deh. Nanti kita akan sampai ke sana. Karena itu tidak bisa dipelajari ilmu itu. Ilmu tentang takbir mimpi hanya bisa dipelajari dengan
metode ilmu khudur, karena takbir mimpi merupakan salah satu ilmu khudur, bukan ilmu rasional, tapi ilmu supra-rasional. Ya. Bagaimana agar bisa ke sana? Siapkan wadahnya. Maka ilmu itu akan hadir, namanya ilmu khudur, ilmu spiritual. Tidak melalui konsep perenungan, tidak melalui konsep pembahasan, tidak melalui konsep rasionalisasi, tidak melalui konsep filosofis, tapi dia akan hadir sesuai dengan tempat yang disiapkan. Orang mengatakan itu ilmu laduni, orang mengatakan itu ilmu khudur. Bagaimana metodenya? Metodenya dengan penyucian diri. Penyucian diri yang paling spektakuler adalah pertaubatan. Jadi kalau ingin mempunyai mimpi yang bermakna, ingin memahami takbir mimpi, jangan melalui ilmu rasional, karena itu bukan bagian dari rasional. Mimpi pun datang pada saat rasional kita sedang istirahat. Mimpi itu datang pada saat hal-hal yang terkait dengan logika kita sedang sedang tidak in, sedang off. Tapi masih ada yang bisa on, yaitu spiritual kita. Kalau ingin tahu takbir mimpi, ingin punya mimpi-mimpi yang bermakna dalam membentuk kesempurnaan diri kita, caranya pertinggi ilmu khudur. Bahasa masyarakatnya pertinggi ilmu laduni. Tapi ilmu laduni bukan untuk terbang, kemudian tidak mempan oleh benda-benda tajam seperti yang di sinetron-sinetron itu ya. Saya pernah melihat sinetron itu. Orang yang bisa dapat ilmu ilmu laduni, kemudian dia bisa terbang berputar-putar. Itu terlalu physically. Jauh lebih hebat dari itu. Kalau sekedar bisa terbang fisik saja itu nggak hebat. Masih lebih hebat Batman sama Superman loh. Tapi kalau spiritualnya bisa terbang, itu yang menjamin kebahagiaan, menjamin masa depan, menjamin banyak hal yang dijamin kalau spiritual seseorang itu bisa terbang. Dalam makna terbang itu kembali kepada Allah. Ya, gitu kira-kira. Halo bos, waktunya bi bos. Ya sudah waktunya sih. Tambah apa? Boleh. Saya baca. Ya, bener nih. Saya baca SMS lagi. Aku bacain SMS lagi. Saya pamit ya. Oke, bro. Baik, Siwo. Halo? Iya, Siwo. Boleh, Siwo. Kepada saudara-saudara seluruhnya, kepada Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, terima kasih atas segala partisipasinya, atas apapun deh. Dan mohon maaf, yang pasti saya punya kekurangan, punya kekhilafan. Kalau terjadi kesalahan, itu di luar kesadaran saya, di luar kesengajaan saya. Ya mungkin karena kurang bijak, kurang hati-hati sehingga menimbulkan kesalahan yang tidak tersengaja. Saya mohon maaf dari itu semua. Semoga kita dipersaudarakan di dalam penghambaan kepada Tuhan, penghambaan kepada Allah, agar kita menjadi penghamba Tuhan 24 jam sehari, 30 hari per bulan, 360 hari per tahun. Kita menjadi hamba Allah selamanya, entah pada saat hidup maupun setelah mati. Amin. Mohon pamit. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Demikian Light Audience berproses menuju ke stadion diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Januari 2010. Mudah-mudahan semua disampaikan oleh Siwo Agus Hidayat dapat kita terima dengan baik, kemudian juga bermanfaat bagi diri kita sendiri tentunya. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
105.8 Light FM, the best low hit station.